Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pada mimbar Jum'ah ini, di hari ini, saya tadi mengutip satu ayat yang amat sederhana yang termaktub di dalam surah Hud ayat yang ke-75. Allah menegaskan bagaimana Allah bicara mengenai makhluknya yang amat bisa menjadi teladan untuk hari-hari seperti ini. Saudara-saudara, kita tentu saja berada pada masa pandemi yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi pada saat ini, pada masa pandemi ini, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan total kita kepada Allah diuji di masa seperti ini. Ini penanda ketauhidan kita harus senantiasa terhunjam di hati kita. Bagaimana kita bisa belajar melalui Al-Quran dari teladan seorang manusia yang senantiasa yang namanya selalu disebut di lisan kita pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Saudara-saudara, pada ayat itu secara sederhana Allah berkata, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, inna Ibrahim lahalimun, sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang pertama disebut halim, yang kedua disebut dengan karakter awwah, dan yang ketiga disebut dengan karakter munib. Secara sederhana, tiga karakter ini penting. Kenapa penting? Karena antara karakter yang satu dengan karakter yang lain saling mendukung dan menjadi kunci bagaimana ketauhidan kita itu ditata. Yang pertama berkaitan dengan halim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara mengenai karakter halim, ini secara langsung disematkan kepada Ibrahim, la halimun. Benar-benar dia memiliki karakter halim. Sementara istilah halim juga disematkan kepada satu tokoh yang lain, yang itu termaktub dalam surah As-Saffat, dalam surah yang ke-37. Ayat yang ke-102, yang ke-100 disebutkan doa yang dipanjatkan oleh manusia yang disebut itu. Apa doa yang dipanjatkan?
Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Ucapan ini sebetulnya menjadi renungan kita. Ini bukan sekedar ucapan biasa. Ini bukan sekedar doa biasa. Ini doa yang tercermin dari lubuk hati yang amat dalam dan menunggu sekian lama. Kenapa? Karena kita kalau belajar dari kehidupan Ibrahim, dia tidak memiliki keturunan sampai usia yang amat tua. Artinya harapannya betul-betul hanya ditaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudara, dia tidak pernah putus asa karena ketauhidannya amat tinggi. Karena ketinggian tauhid itu, cita-citanya hanya untuk investasi akhirat dan bukan investasi duniawi. Makanya dia tidak minta, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Tidak berhenti di situ. Dia bicara dengan ungkapan, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Artinya keturunan plus investasi akhirat, bukan sekedar investasi dunia. Kalau keturunan saja itu investasi dunia. Tapi kalau keturunan yang salih itu investasi akhirat. Karena motifnya benar, hidupnya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta Rabbi habli minas salihin. Mintanya anak yang salih. Tapi jawaban Allah mengagetkan kita di dalam Al-Qur'an. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Tentu saja kita bertanya, apa bedanya halim dan salih? Seorang yang halim sudah pasti dia salih. Tetapi seorang yang salih belum masuk kategori halim. Jadi di situ pelajaran untuk kita. Kalau motif kita benar, Allah akan memberikan kelebihan. Ibrahim minta sederhana saja, anak yang salih. Tapi Allah memberikan anugerah besar, dilebihkan, yakni anak yang halim. Disitulah kita bisa menjumpai di dalam Al-Quran hanya dua tokoh yang disebut halim di sini. Yang pertama adalah Ibrahim dan yang kedua adalah Ismail. Ini pelajaran saudara-saudara, menggantungkan tauhid kita kepada Allah, itulah sekarang ini masanya yang kita bisa lalui. Saudara-saudara, Ibrahim memiliki keistimewaan. Di dalam Al-Quran dia disebut halim. Apa makna sederhana dari halim? Ini adalah aspek akhlak internal. Betul-betul aspek yang dalam, bukan aspek luar. Aspek yang dalam internal. Kalau dalam bahasa sederhana disebut penyantun saja. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Jadi ini aspek berkaitan, kalau bahasa awam disebut memiliki akhlak yang betul-betul luar biasa. Disitulah karakter Ibrahim. Kenapa bisa begitu? Saudara-saudara, kita bisa melihat sejarah Ibrahim ini begitu detail diutarakan dalam Al-Quran. Dia tidak pernah memiliki rasa apapun. Dia tidak pernah memiliki sesuatu apapun. Semuanya hanya diserahkan kepada Allah. Nyawanya pun hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar bagaimana di dalam Al-Quran ketika Allah berkata, ya naru kuni bardan. Apa arti harfiah dari kalimat itu? Wahai api, jadilah dingin. Bard, dingin. Kenapa berkaitan dengan itu? Karena tauhid Ibrahim betul-betul tinggi. Dia lebih baik kehilangan nyawanya sendiri dibanding kehilangan sang pemilik nyawa. Jadi cintanya kepada sang pemilik nyawa lebih tinggi dibanding rasa pemilikannya terhadap nyawanya sendiri. Sehingga ketika Allah berkata, wahai api jadilah dingin, bardan dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Ini merupakan sebuah tanda Allah bersama dengan dia.
Ketika dia melepaskan rasa kepemilikan nyawa itu, sang pemilik nyawa selalu bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, hari ini kita sudah menyaksikan betapa banyak saudara-saudara kita yang harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kita pun tidak tahu apakah di masa pandemi ini kita akan kembali kepada Allah atau setelahnya. Kita pun tidak tahu. Kita yang sedang berjamaah di sini tidak seperti biasanya. Kita dulu kalau berjamaah seperti bersama-sama. Tetapi kini kita sedang sholat berjamaah seperti sholat sendiri-sendiri. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita hanya bersama dengan Allah hari-hari seperti ini. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Saudara-saudara, itu pelajaran. Rasa kepemilikan harus kita hilangkan sekalipun atas nyawa kita. Kita tidak boleh memiliki itu. Disitulah ujian tonggak dari tauhid kita. Jadi sekali lagi, akhlak yang pertama Ibrahim adalah yang disebut halim. Yang kedua, akhlak Ibrahim itu awwah. Secara sederhana, belas kasih yang amat tinggi. Belas kasihan. Kalau bahasa orang awam, orang kampus menyebutnya memiliki rasa empati sosial. Kita bisa melihat contoh utama di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Ibrahim itu. Contoh apa? Dia tidak kenal siapa yang datang. Dia tidak kenal siapa namanya yang datang kepadanya. Tetapi dia menerima tamu itu di tempatnya. Tapi ternyata Al-Quran membincangkan mengenai tokoh ini. Tokoh Ibrahim menjamu tamunya apa yang dia miliki. Dan ternyata Allah mengabarkan kepada kita bahwa yang datang itu ternyata bukan tamu biasa, tapi tamu utusan Allah, seorang malaikat. Seandainya Ibrahim sejak awal tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat, pasti dia akan menjamu lebih dari apa yang dia punya. Tapi justru Allah bicara, yang dia berikan kepada tamu itu sudah yang paling top apa yang Ibrahim punya. Kalau perlu seandainya Ibrahim sudah tahu yang datang malaikat, apa yang ada di surga akan dibawa di sini dan disuguhkan kepada tamu itu. Tapi tak sanggup bahwa itu memang yang sudah yang paling top yang diberikan oleh Ibrahim kepada tamunya. Inilah akhlak Ibrahim. Dan rasa empati Ibrahim sangat tinggi. Sosialnya kepada manusia amat tinggi. Dan ini berbeda dengan watak kita. Kita kalau menjamu siapapun pasti akan memperkirakan ini untung ruginya apa. Tapi Ibrahim tidak. Itulah sebabnya apa rahasianya kita selalu diupayakan menyebut nama Ibrahim itu. Jadi yang kedua, memiliki rasa empati yang tinggi. Hari-hari ini kita harus memiliki rasa empati itu. Jangan sampai kita lewatkan. Kemanapun kita berada, kita harus menyalurkan rasa empati itu. Betapa banyak orang yang datang kepada kita ingin mendapatkan sekedar pekerjaan. Betapa banyak orang yang datang kepada kita hari ini untuk sekedar mendapat makan. Dan kita tentu saja sudah mengalaminya. Inilah bukti nyata bagaimana iman kita diuji. Sanggupkah kita menunaikan itu? Sebab kalau tidak, disinilah tauhid kita betul-betul diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akhlak ciri Ibrahim yang ketiga itu disebut munib. Apa itu munib? Munib itu arti harfiahnya selalu kembali orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk yang lain. Hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Sudahkah kita bisa menunaikan 3 ciri utama karakter Ibrahim itu ataukah belum? Jika belum, sekarang ini saatnya kita belajar. Betul-betul belajar. Disinilah saudara-saudara kita akan dihadapkan pada kenyataan. Sampai kapan kita akan menghadapi pandemi seperti ini? Kita pun tidak tahu. Allah sendiri yang akan menjadi pembela kita pada masa-masa seperti ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara, menyambung pada khutbah saya yang pertama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus bisa mengalami karakter utama Ibrahim ini. Kita harus bisa betul-betul menyelami karakter Ibrahim ini. Saat ini tidak ada cara lain kecuali kita memasrahkan hidup kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada cara lain. Betul-betul tidak ada cara lain. Saya mengalami langsung peristiwa di masa pandemi ini. Saya kehilangan dua orang. Satu paman saya sendiri. Yang kedua ini paman dari ibu saya. Yang kedua dari saudara adik saya yang paling bungsu, meninggal di masa seperti ini. Entah karena peristiwa itu atau tidak, tapi yang jelas beliau berdua meninggal. Yang pertama usia sepuh, yang kedua usia masih muda, baru usia 30 tahun. 30 tahun bulan depan, baru 29 tahun lebih. Saya tidak tahu siapa lagi yang akan mengalami peristiwa itu. Usia berapa kita akan menghadap Allah, kita pun tidak tahu. Maka jalan satu-satunya sekarang hanya memasrahkan nyawa kita, hidup kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Munib, selalu orientasinya hanya untuk Allah. Sebab kalau ini yang harus menjadi acuan, fa insyaallah hidup kita akan betul-betul punya makna. Dan itulah sebabnya kita diajarkan untuk selalu menyebut nama Ibrahim itu. Saudara-saudara, kenapa saya berulang-ulang selalu tertarik dengan tokoh yang satu ini? Karena tokoh yang satu ini sekali lagi bukan hanya tokoh kita, tapi juga tokoh mereka. Apa maksudnya? Ini bukan hanya tokoh Muslim, tetapi juga tokoh yang diakui oleh kaum non-Muslim. Kaum ahlul kitab mengakui dia. Maka ada satu pernyataan disebutkan begini dengan pernyataan dari Rabbi Moshe ben Maimun. Ini seorang rabi dan ini menjadi otoritas di kalangan agama kaum Yahudi. Disebutkan apa? Abraham Avinu alaihissalam Shehu, dialah Ibrahim damai sejahtera. Shehu, dia itu disebut apa? Mishuda Shel ha'ulam, pilarnya dunia. Jadi bukan hanya Quran yang betul-betul memandang Ibrahim sebagai tokoh utama, tapi mereka yang non-muslim pun mengakui dia sebagai pilar dunia. Kenapa dia disebut sebagai pilar dunia? Kisahnya mirip seperti yang disampaikan dalam Quran, karena ketauhidannya amat tinggi. Dan itu terdokumentasi dalam kitab mereka. Jadi saudara-saudara, kenapa namanya abadi sampai hari ini? Karena akhlaknya itu. 3 karakter kunci itu yang betul-betul ditulis ulang di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya kita yang menyebut, mereka pun selalu menyebutnya. Artinya apa? Ini tokoh yang melintas batas zaman, melintas batas generasi, dan melintas batas agama. Inilah tokoh yang betul-betul ideal dalam Quran. Maka tidak salah saudara-saudara jika kita belajar mengenai tokoh Ibrahim, diajarkan dalam satu surah yang utuh tokoh ini dalam surah Al-Anbiya.
Nama surahnya pun disebut Anbiya. Apa makna itu? Nabi-nabi. Dan ini tokoh sentral dari kenabian. Dan Quran tentu saja tidak biasa, tidak sederhana. Ketika bicara barat saja, ya narukuni bardan, barat artinya dingin. Allah mengulang dalam Quran itu sebanyak 4 kali. Mengulang kata dingin itu 4 kali. Sebanding dengan mengulang kata panas har. Juga disebutkan dalam Quran 4 kali. Sama persis. Berarti Quran ini pelajaran luar biasa untuk kita. Satu kata demi satu kata menjadi pelajaran untuk setiap orang. Jadi satu nama dari satu nama yang lain menjadi pelajaran bagi setiap orang. Maka ketika Allah wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, mushaf hafaz. Kalau waras disebutkan wattakhadu mim maqami Ibrahim musalla, dari waras semuanya itu menjadi penanda bahwa kenapa hanya disebut makam, hanya benda, hanya sesuatu yang sifatnya fisik. Tetapi di situ bukan sekedar benda, ada pelajaran di balik benda itu. Makam, tempat berdirinya Ibrahim, menjadi pelajaran bagi kita, bukan tempatnya yang dimaksud. Bukan sekedar itu, tapi kenapa dan siapa yang berdiri di tempat itu, ambil pelajaran untuk kita semua. Jadi tempat itu mulia karena tokohnya. Seandainya tidak ada tokohnya, maka tempat itu mungkin tidak punya makna. Disitulah pelajaran saudara-saudara untuk kita. Bahwa seandainya kita akan kembali kepada Allah, kita sudah punya persiapan hari-hari seperti ini. Jangan pandang kita tua, jangan pandang kita muda. Usia berapapun kita harus siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain, saya hanya berpesan bagi saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Pertama, orientasi kita hanya untuk Allah saja. Hidup kita hanya untuk Allah saja. Dan yang kedua, selalu perbaiki kepada sesama. Empati sosial ini selalu harus kita tajamkan kepada sesama. Mudah-mudahan dengan 2 cara seperti ini kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah sebelum saya akhiri khutbah saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang selalu menjaga jiwa setiap pribadi kami. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang selalu menjaga kehidupan kami. Ya Rabbal Alamin, jadikan hidup kami selalu hidup yang penuh berkah. Jadikan hidup kami hidup yang selalu manfaat bagi sesama. Ya Allah, jadikan hidup kami yang orientasinya hanya untuk mencari ridha-Mu. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang syahid di masa pandemi ini. Terimalah mereka dengan sempurna. Jadikan iman mereka iman yang benar. Ya Allah, berilah keselamatan atas mereka. Ya Allah, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih hidup di saat ini, agar selalu kami semua kembali kepadamu, yang berorientasi hidup hanya semata untuk-Mu. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah pasangan hidup kami, jagalah istri kami, jagalah anak cucu kami. Ya Allah, bimbinglah kami semua ke jalan-Mu. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.